Selamat datang di Kebun Saham Materi. Kita akan belajar dua hal di sini ya. Untuk yang pertama adalah tentang pola atau pattern. Jadi pola atau pattern ini merupakan bagian dari price action. Kemudian yang kedua setelah pattern kita akan belajar tentang pola candle. Jadi price action itu terbagi menjadi dua, yaitu pola candle dan pola pattern. Contoh, misalkan kita pertama ya, dalam hal trading kita harus menentukan support dan resistance dulu. Karena di support dan resistance di situ ada sebuah area berpotensi untuk menjadi lebih besar buyer atau area berpotensi untuk lebih besar seller. Nah, disitulah tempat support dan resistance. Oke, contoh paling gampang ya. Misalkan kita bikin dulu di sini, misalkan seandainya ini adalah support jadi resistance ya. Jadi artinya support menjadi resistance adalah ketika di sini susah ditembus ya, beberapa kali susah ditembus, maka harga akan mengalami tidak terjadi penembusan, tetapi begitu tertembus maka ini disebut dengan support. Ini yang disebut resistance ya, R menjadi pada akhirnya support. Nah, disinilah adalah area support resistance atau disebut dengan garis support resistance. Oke. Jadi support resistance yang valid adalah harus berisi tentang support dan resistance yang bertemu seperti ini. Oke. Kemudian kita akan melihat price action itu di dekat-dekat situ. Jadi di dekat-dekat area situ ya. Contoh ya, kita zoom di sini ya. Oke. Pertama, kita mesti melihat adanya pattern. Ada 3 jenis pattern yang bisa terjadi. Yang pertama ya, ini adalah pattern. Ini disebut pattern apa? Flag namanya. Flag. Saya kasih kode F ya. Itu pattern yang pertama. Jadi ketika pattern flag ini terjadi, maka yang kejadian adalah ini adalah A. Pattern flagnya ini disebut dengan B. Kemudian penerusannya ini disebut dengan C. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Kemudian kita cari lagi pattern yang lain. Nah, ini misalkan kita ketemu yang di dekat sini. Nah, oke. Misalkan ini ya. Ini kan dia berada di resistance, kemudian dia mantul. Nah, kemudian dia mengalami sebuah kenaikan. Nah, ini ada sebuah pattern juga. Nah, kalau kita lihat pattern ini kan seperti mirip seperti flag, tetapi dia semakin lama semakin mengerucut, mengecil ya. Ini yang disebut dengan apa namanya? Ascending. Jadi dia menurun. Pertama dia descending ya. Dia descending ya, seperti ini ya. Gambarnya seperti inilah kira-kira. Ini adalah descending. Tapi ini kurang anu ya. Kurang valid. Jadi kalau kita mau entry pun ini masih spekulatif ya. Nah, tetapi kita bisa melihat adanya sebuah perlambatan harga di situ. Oke, kita cari yang lainnya supaya lebih mudah dalam mengenali pattern ya. Oke, ini dia. Nah, pada saat harga naik, kemudian dia mengalami sebuah gerakan di sini. Nah, ini yang disebut dengan pattern expanding, ya. Atau mungkin bisa juga disebut dengan broadening. Jadi biasanya orang umum menyebutnya broadening, saya menyebutnya ini expanding atau saya kasih kode E. Nah, setelah itu yang terjadi adalah harga mulai naik. Jadi kita udah kenal dua pattern tadi ya. Pertama tadi apa? Flag. Oke, flag seperti ini. Kemudian kedua adalah melebar seperti ini. Ya, atau expand. Nah, ada lagi tipe yang ketiga adalah tipe running namanya. Contoh di sini running ya.
Nah, misalkan ya, ini bisa disebut running meskipun kurang sempurna ya. Ini adalah running. Jadi dia arahnya mengikuti kenaikan sebelumnya. Ya, bentuknya nah seperti ini ya. Set set set. Nah, swingnya itu seperti ini. Oke, kita sudah belajar 3 hal di sini ya. Yang pertama adalah pola flag namanya, bentuknya pasti seperti ini. Yang kedua, pola expand, bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga, pola running, bentuknya seperti ini, running. Oke, ini adalah 3 pola dasar yang sering terjadi di dalam market ya. Tentunya pola swing ini gerakannya pasti lambat ya. Contoh seperti ini ya. Ini setelah gerakan cepat banget, kemudian dia mengalami gerakan yang cukup lambat di sini ya. Ini masih bentuknya flag seperti ini ya. Kelihatan garis birunya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh penerusan. Ya. Ini sesuatu yang wajar. Jadi kalau saat ini kita ketemu pola flag, pola expand, pola running, maka kita perlu mempertimbangkan untuk adanya sebuah itu disebut price action. Jadi di situ ada sebuah action yang ditunjukkan oleh harga. Jadi harga sedang menunjukkan sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda dia akan mengalami kontinuitas. Jadi kita nyebutnya kontinuitas ya. Jadi ada 2 ya. Kontinuitas pattern sama reversal pattern. Ya, kita belajar yang pertama aja dulu, yaitu kontinuitas pattern. Oke, contoh ini ya. Kita turun, kemudian harga mulai membentuk sebuah pattern di sini ya. Nah, ini harusnya dia patternnya naik seperti ini, tapi tidak terjadi. Ternyata dia langsung break turun ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan pattern tersebut gagal. Jadi pattern tersebut gagal naik, tetapi dia langsung meneruskan penurunan. Sehingga gambarnya bisa seperti ini. Nah, ini polanya lain lagi ya. Ini disebut dengan, kalau saya biasa nyebut itu squeezing, atau mungkin bisa juga disebut penan. Nah ya, mirip dengan penan ya. Jadi kita sudah belajar beberapa hal ya di sini. Yang pertama bentuknya adalah flag, yang kedua bentuknya expand, yang ketiga bentuknya running, yang keempat bentuknya penan squeeze seperti ini. Jadi kalau Anda ketemu gerakan harga seperti ini, nah Anda ketemu harga bentuknya seperti ini, Anda ketemu harga bentuknya seperti ini, Anda ketemu harga bentuknya seperti ini. Nah, kita sudah mempelajari 4 basic pattern price action yang berujung pada kontinuitas. Jadi dengan price action ini kita bisa melakukan entry dan risiko yang lebih terukur. Nah, contoh misalkan Anda ketemu flag ya, maka Anda bisa entry di sini ya, OP di sini, kemudian stop lossnya di bawah sini otomatis. Nah, gitu. Sama seperti ini. OP di atas ini OP. Stop lossnya di bawah sini. Ini SL di bawah sini ya. Jadi di antara swing-swingnya itu kelihatan ada sebuah misalkan kita bicara expand ya. Nah, sebuah gerakan ya. Expand ini kan berarti dia kalau dia break atas ini berarti Anda OP di sini. Stop lossnya di mana? Di sini. Ya. Kebetulan memang expand ini agak lebar. Kecuali Anda menunggu di dalam expand ini, Anda menunggu sebuah gerakan seperti ini. Nah, berarti Anda bisa OP di atas ini, stop lossnya di sini. Berarti lebih kecil lagi stop lossnya. Jadi Anda di dalam pattern ini tujuannya adalah di dalam price action ini Anda mencari swing mana yang bisa menghasilkan risiko paling kecil ya. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Tapi saya berharap sih kita semua berlatih ya supaya kita mengenali pattern-pattern ya. Nah, ini contoh ini ada pattern kelihatan. Ini nah, ini ya.
harga bisa sangat rapi banget ya. Kalau harga sudah rapi seperti ini, berarti bakal terjadi sesuatu ini, gitu ya. Ini bakal terjadi sesuatu dan kita nggak bisa mengabaikan. Nah, ini gerakan sebelumnya ya. Ini kita sebut A. Kemudian gerakan di tengah ini namanya apa? Namanya squeezing ya tadi, atau penan. Itu disebut dengan B. Kemudian lanjutannya biasanya akan naik seperti ini. Oke, kita cek ya hasilnya. Seperti apa saya nggak tahu. Nah, ya kan ini naiknya. Kita kecilkan lagi. Nah, ternyata kenaikannya kecil. Tetapi dia sempat naik itu ya. Jadi harga itu kadangkala tricky. Artinya tricky itu ya, kita sudah berharap dia naik, wave C-nya sudah harus terjadi, tetapi hanya terjadi separuh atau hanya terjadi 75%, atau whatever lah, Anda bisa ukur dengan Fibonacci, ternyata dia malah balik arah. Nah, makanya kita selalu harus mempersiapkan exit strateginya bagaimana gitu. Oke. Itu untuk pattern ya. Kita tidak bicara tentang di luar pattern, tetapi kita bicara tentang pattern. Oke, price action yang kedua adalah pola candle. Oke, di pola candle ini sebentar, saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Untuk pola candle Anda bisa cek di video selanjutnya. Oke, thank you very much. Sampai ketemu di video selanjutnya.